Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurifai, Fakultas PJJ S1 Informatika. Ingin mempresentasikan untuk memenuhi tugas UTS Object Oriented Analysis and Design. Pertama, di sini ada pengertian OOAD. OOAD adalah pendekatan teknis untuk merancang dan menganalisa aplikasi sistem dengan menerapkan program berorientasi objek. Konsep OOD di sini ada objek, entitas fisik, entitas konseptual, state, and behavior. Pertama, prinsip dasar object oriented. Ada prinsip dasar abstraction atau menyederhanakan kompleksitas sistem. Kedua, prinsip dasar encapsulation, menyembunyikan data internal. Ketiga, prinsip dasar modularity, memecahkan masalah kompleks menjadi beberapa bagian yang mudah diatur. Keempat, prinsip dasar hierarki, struktur bertingkat yang disusun berdasar hubungan superior subordinat. Yang kelima, prinsip dasar inheritance, membentuk objek baru dengan sifat yang sama persis dengan objek yang sudah ada sebelumnya. Yang keenam, prinsip dasar polymorphism, atau objek berbeda merespon dengan cara berbeda terhadap pesan metode yang sama. Di chapter 2 ada konsep permodelan, yaitu proses membuat representasi abstrak dari sistem nyata. Permodelan bertujuan untuk memahami, merancang, dan mengkomunikasikan struktur serta perilaku sistem sebelum dibangun secara nyata. Kedua, pengertian model, representasi visual atau konseptual dari sistem proses atau struktur yang membantu kita memahami, merancang, dan membangun sistem dengan lebih aktif. Yang ketiga, pengertian diagram atau alat visual penting yang digunakan untuk menggambarkan bagian dari sistem perangkat lunak dengan jelas dan ringkas sehingga memudahkan analisis, desain, dan komunikasi antar tim. Di chapter 2 ini ada perbedaan model dan diagram. Di segi aspeknya, bentuk model dalam bentuk itu ada konseptual, bisa teks atau visual, diagram berupa grafis atau visual. Dan di aspek tujuan, model menjelaskan sistem secara abstrak, sedangkan diagram menyajikan model secara visual. Contohnya model bisnis, dan model sistem kasir. Untuk diagram, use case diagram, kelas diagram, dan aspek di hubungan model dapat berisi banyak diagram, sedangkan diagram merupakan bagian dari model. Di chapter 3, manfaat use diagram memudahkan komunikasi antara pengembangan dan stakeholder, membantu dalam proses analisa kebutuhan sistem, menyediakan gambaran awal tentang alur kerja sistem, komponen utamanya, aktor, use case, sistem, relasi. Lalu di sini ada manfaat memahami kebutuhan sistem dari perspektif pengguna, menjelaskan fungsional sistem secara sederhana, menjadi dasar untuk perancangan sistem yang rinci. Lalu ada use case diagram, salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara aktor, pengguna atau sistem eksternal, dan sistem. Di chapter 4, kategori klasik, suatu kategori dibentuk dari semua entitas yang memiliki satu atau lebih properti yang sama, dan properti tersebut dianggap perlu dan cukup untuk menentukan keanggotaan kategori. Ada dampak pengetahuan terhadap klasifikasi. Semakin banyak pengetahuan tentang domain, maka semakin mudah melakukan klasifikasi yang cerdas. Yang terakhir ada asal-usul kategorisasi klasik, atau konsep kategorisasi klasik berasal dari Plato, lalu dikembangkan oleh Aristoteles lewat klasifikasi tumbuhan dan hewan. Di chapter 5,
Simbol atau cara penulisan yang digunakan untuk menggambarkan konsep, struktur, dan hubungan dalam suatu domain atau sistem. Notasinya ada objek diagram, diagram transisi, elemen notasi, dan kelas diagram. Pertama, diagram interaksi. Di sini digunakan untuk melacak jalannya sebuah skenario dalam konteks yang sama dengan diagram objek. Lalu ada modul diagram, digunakan untuk menunjukkan alokasi kelas dan objek ke dalam modul dalam desain fisik atau sistem. Lalu ada diagram proses, digunakan untuk menunjukkan alokasi proses ke prosesor dalam desain fisik sebuah sistem. Terakhir, mengaplikasikan notasi. Produk dari pengembangan berorientasi objek analisis sistem biasanya mencakup sekumpulan diagram objek, diagram kelas, dan diagram transisi status. Di chapter 6 membahas prinsip dasar proyek sukses, lalu proses pengembangan mikro dan proses pengembangan makro. Di chapter 7 membahas rekrutmen capture, jenis rekrutmen, teknik fact finding, ada background reading, interview, observation, dokumen, sampling, dan questionnaire. Lalu keterlibatan pengguna, dokumentasi kebutuhan, dan terakhir produk output dari rekrutmen capture. Di chapter 8 membahas enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, komposisi dan delegasi, kohesi tinggi dan kopling rendah, serta penggunaan antarmuka. Di chapter 9 membahas analisis, design, evolution, maintenance. Di chapter 10 ada strategic decisions, ada 4 seperti database, network, interface, dan extensibility. Lalu client atau server arsitektur, ada presentation logic, business logic, database logic, dan database processing. Di chapter 11 konsep kecerdasan manusia, arsitektur kerangka kerja papan tulis, arsitektur sumber pengetahuan, manfaat arsitektur papan tulis. Dan terakhir chapter 12 komponen sistem manajemen lalu lintas, sistem pengiriman pesan, strategi pengembangan berharap, dan strategi pengembangan dan tantangan teknis. Sekian dari saya, Rizky Nurifai. Jika ada kesalahan kata atau penyebutan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.